Baik, jumpa lagi di program Pakar UM Bicara, dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pakar di Universitas Negeri Malang. Beliau bernama Profesor Dr. Andoko. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih, Mbak Maya. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Profesor Andoko ini merupakan seorang pakar mekanika kekuatan material. Nah, apa itu mekanika kekuatan material? Kita akan berbincang-bincang bersama hari ini. Prof, ini ada banyak sekali fenomena yang terjadi, baik itu pesawat jatuh, begitu Prof. Lalu juga ada mungkin kapal tenggelam, ada juga jembatan putus atau rubuh, begitu ya Prof ya. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi ya Prof? Apakah ada kesalahan di desain atau mungkin human error atau bagaimana nih Prof? Seperti halnya terjadinya pesawat jatuh, terjadinya kerusakan mobil dan seterusnya, itu adalah bagian dari sebuah kerusakan. Kerusakan itu tentu banyak faktor yang menyebabkan, dua diantaranya adalah faktor desain dan faktor human error. Sesuai dengan bidang kepakaran saya, tentu saya melihatnya bukan dari sisi human error, tetapi dari sisi kenapa sampai terjadi peristiwa itu, terjadinya kegagalan. Jadi dalam konsep desain, secara mekanika kekuatan material, setiap barang atau setiap benda yang digunakan untuk membangun sebuah konstruksi itu sudah mengalami uji, ya. Dan uji itu diawali dari desain terlebih dahulu. Desain dilakukan secara baik dan dihitung secara baik dan diprediksi secara baik. Sehingga desain yang dilakukan sudah mengalami proses yang dari awal sampai terjadi proses manufaktur dan assembling, sehingga terjadi sebuah barang yang dinamakan pesawat atau mobil. Itu adalah kumpulan dari part-part, bagian-bagian elemen yang di sana disebut sebagai sebuah konstruksi. Kerusakan itu terjadi biasanya pertama itu diawali dari konsep desainnya. Konsep desain yang konvensional itu biasanya konsep desain yang menggunakan pendekatan mekanika bahan. Intinya di konsep desain menggunakan mekanika bahan itu tidak memperhitungkan hal-hal yang detail, ya. Misalnya material yang digunakan itu bersifat homogen, ya, tidak terjadi cacat dan seterusnya. Kalau desain pendekatan itu dilakukan dengan cara yang lebih maju, sesuai dengan bidang kepakaran saya, itu adalah desain yang menggunakan pendekatan mekanika retakan. Sehingga kalau kita menghitung dari dua pendekatan, itu hasil akhirnya tentu berbeda. Pada saat mereka mendesain dengan pendekatan mekanika kekuatan material, maka dia tidak memperhitungkan cacat pada saat desain itu. Sehingga waktu yang diprediksi, ya, misalnya poros gitu, bagian-bagian mesin tertentu sudah dihitung, dia mengalami pembebanan yang berfluktuasi, dia sudah hitung, dia mengalami atau dia diprediksi dalam usia lifetime-nya mencapai 15 tahun misalnya. Tetapi waktu 15 tahun belum sampai, dia sudah patah. Nah, itu berarti konsep desain yang dilakukan masih belum sempurna. Karena salah satu indikator utamanya, dia tidak memperhitungkan adanya cacat. Sehingga konsep desain yang selangkah lebih maju sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni selama ini, di konsep desain yang berikutnya menggunakan cacat ada pada bagian itu. Sehingga cacat itulah menjadi bagian yang dihitung, sehingga umur fatigue-nya, umur lelahnya atau lifetime secara umum akan bisa dihitung lebih detail. Karena cacat itu dalam posisi kalau pembebanannya terus berlangsung secara fluktuatif, maka cacat itu akan merambat
dan merambat pada saatnya terjadi kegagalan. Seperti orang yang mengalami broken heart, ya, pada saat tertentu ya dia ada masalah. Nah, kalau kita identikan broken heart dengan bidang saya, tentu ya broken heart tentu diawali dari titik tertentu. Dia mengalami sakit hati, titik tertentu. Lah pada proses perjalanannya, ya, dia mengalami pembebanan terus-menerus, akhirnya dia tidak kuat. Artinya kapasitas dirinya tidak mampu menahan beban yang diterima, dan disitulah letak kegagalannya secara umum. Relate juga ya, Prof, ya ternyata ya. Iya, sangat berhubungan kalau itu dikaitkan kalau soal kegagalan. Iya. Nah, kalau berbicara tentang kegagalan, tentang retakan, itu penyebabnya apa ya, Prof? Oke. Banyak hal juga yang disinyalir yang menyebabkan kegagalan atau cacat itu ya, diawali dari cacat. Cacat itu umumnya dari proses fabrikasi. Nah, proses fabrikasi itu dimulai dari proses pengolahan, ya, terus proses manufaktur, itu semua proses fabrikasi. Dan proses fabrikasi itu berpotensi terjadinya cacat. Ya. Terus kalau sudah berpotensi terjadinya cacat itu pasti akan berkembang. Selain proses fabrikasi, ada proses juga tuntutan desain. Desain itu juga menuntut perubahan dimensi, dan perubahan dimensi itu akan menimbulkan stress concentration, ya, stres konsentrasi tegangan di situlah juga akan berpotensi terhadap munculnya cacat. Misalnya begini, poros itu bentuknya kan tidak lonjong, tetapi dia bertangga. Nah, proses bertangganya itu karena tuntutan desain. Tidak bisa poros dibuat lurus begitu saja. Lah, potensi terjadi perubahan dimensi itu juga karena di perubahan dimensi itu juga terjadi konsentrasi tegangan yang tinggi, di mana konsentrasi tegangan yang tinggi itu juga muncul berpotensi cacat akan terjadi di titik itu. Sehingga pada proses terus dia mengalami pembebanan yang berulang, berfluktuasi dalam jangka waktu tertentu, disitulah akan juga terjadi kegagalan. Sehingga tadi kembali lagi ke konsep terjadinya desain, itu tidak bisa dihindari. Hanya saja kalau konsep pendekatan desain dengan mekanika bahan itu tidak memperhitungkan cacat, sedangkan di konsep fracture mekanik menggunakan cacat. Ada 3 mode sebenarnya pendekatan di cacat itu. Jadi ada mode open, tarik, ya. Ada kondisi sliding atau kondisi geseran, dan terjadinya tearing, sobekan. Jadi ada 3 pendekatan, ya, open, ya, shearing, dan tearing. Ya, jadi kita menganalisa juga potensi pada konstruksi itu mengalami pembebanan yang paling dominan apa? Oh, dominannya tarik. Oh, dominannya geser. Oh, dominannya robek. Ya, disitulah kita juga harus jeli menetapkan itu, sehingga tidak bisa kita gunakan satu. Oh, ini open saja, ya, tarik saja. Tapi ketiga pendekatan disebut sebagai mode retak. Ya, mode retak itu ada 3 yang tadi saya sebutkan. Itulah potensi. Dan di situ dilihat dari pembebanan yang terjadi dan dialami oleh sebuah konstruksi, baik konstruksi di darat, di laut, maupun di udara. Nah, apakah ada perbedaan, Prof, antara retakan di konstruksi yang di darat, laut, udara? Iya, kalau di mechanical engineering, ya, retakan kecil itu dihitung secara benar. Tetapi kalau di building construction sipil, retakan yang besar sekalipun panjang, itu tidak terlalu diperhitungkan. Apa yang membedakan? Karena pembebanan yang dialami berbeda. Cenderung, ya, yang di bangunan-bangunan meskipun tembok itu retaknya besar, dia tidak akan runtuh. Sekalipun melebihi dari itu tidak roboh. Tetapi kalau di mechanical engineering atau di engine,
jangankan retak yang sebesar itu, titik retak sebagai inisiasi retak itu sangat diperhitungkan karena beban yang dialami fluktuatif. Ya, bebannya beban dinamis. Kalau di bangunan ini bebannya statis. Jadi kalau ada sesuatu yang retak di bagian ini, bagian sana, no problem. Tetapi retak kecil itu akan diperhitungkan sangat teliti karena pembebanan yang dialami berbeda. Menarik ini, Prof. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi ya, Prof ya. Siap, ada siap. banyak mungkin topik-topik yang sangat menarik ya, gitu dalam dengan bidang senang ini. hati, Mbak Maya. Baik, Ya. terima kasih banyak, Prof, untuk wawasan yang sudah diberikan bagi kita semua. Oke. Demikian bincang-bincang kita kali ini dalam program Pakar UM Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya. UM the only one.